Selamat malam mahasiswa content writing. Hari ini kita masuk ke bab 7, yaitu teknik membuat konten yang menawan. Materi hari ini itu lebih ngarah ke teknik-teknik ya. Jadi bagaimana menggunakan video, bagaimana teknik fotografi, lalu teknik desain grafis. Oke, kita lihat videografi dulu. Yang pertama tentunya kamera ya. Jadi Anda bisa memakai kamera DSLR atau mirrorless ya. Tapi sekarang itu lebih banyak menggunakan mirrorless ya, karena teknologi baru ya, juga kualitas gambarnya lebih tajam ya, juga lebih ringan ya. Makanya ini videographer banyak yang beralih ke mirrorless ya. Lalu lensa juga penting ya. Anda bisa menggunakan lensa wide, misalnya kalau konten Anda tentang pemandangan atau gedung-gedung ya, pariwisata, Anda bisa menggunakan lensa wide. Lensa wide itu lensa yang cukup lebar ya. Contohnya gambar di samping ini ya. Nah, ini lensa wide nih ya. Jadi gedung tinggi pun bisa terlihat ya, walaupun kelihatan seperti miring-miring gitu. Itu yang namanya distorsi ya. Lalu kalau buat presenter segala macam ya, itu bisa menggunakan fixed lens ya. Fixed lens itu cuma satu focal length ya, misalnya 50 mili. Itu lensanya juga bisa blur ya. Backgroundnya bisa blur. Jadi objek bisa kelihatan lebih menonjol. Oke, lalu yang kedua yang perlu Anda kuasai tentang pencahayaan ya. Di sini baik foto maupun video itu ada tiga macam cahaya. Yang pertama yang disebut key light ya, atau cahaya utama ya. Itu cahaya yang lebih terang ya, powernya full, diletakkan agak samping ya, sekitar 45 derajat, boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri ya, dengan melihat posisi baiknya di mana ya. Lalu karena cahaya dari sini ya, dari kanan ini, misalnya saya berikan pakai handphone misalnya, ini seperti ini ya. Jadi kalau cahaya dari sini, ini cahaya yang keras, ini sebelah kiri saya akan gelap ya. Makanya di sini perlu tambahan fill light ya, pengisi bayangan biar tidak gelap total. Ya, biasanya letaknya bisa lebih agak jauh seperti ini ya. Yang penting sini nggak gelap total ya, itu tambahan atau fill light ya. Lalu satu lagi adalah cahaya belakang ya, backlight. Ini cahaya dari belakang agak samping, itu maksudnya biar memberi rim light istilahnya ya, cahaya samping seperti ini. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini yang pertama nih, ini hanya key light. Anda bisa lihat sebelah posisi sebelah kiri itu gelap. Ini di leher juga gelap nih ya. Jadi yang jelas hanya sisi sebelah kanan ya. Lalu setelah itu ditambahi backlight ya, dari belakang sebelah sini ya. Sebelah kiri Anda bisa lihat di sini di pelipisnya ada sinar ya. Lalu di samping sini leher juga ada sinar. Ini cahaya backlight dari samping ya. Tapi ini leher masih gelap nih, makanya di sini perlu ditambahkan fill light ya. Ya, posisi key light dan fill light itu biasanya berlawanan. Kalau yang key lightnya di kanan ya fill lightnya di kiri, dan sebaliknya. Nah, ini sudah ditambah fill light, Anda lihat di leher nih kelihatan banget ya. Ini masih gelap ya, ini sudah terang. Ini gambar yang bagus seperti ini ya. Jadi ada permainan cahaya, key light, fill light, sama rim light. Oke, lalu ini juga penting ya, di samping cahaya itu komposisi ya. Ada berbagai teknik komposisi ya itu. Jadi cara mengatur elemen-elemen ya, bisa manusia, bisa hewan, bisa barang, produk ya, biar foto itu kelihatan estetik ya. Contohnya seperti ini nih. Ini yang disebut rule of third. Anda bisa mengaktifkan di handphone, ini ada. Kalau di handphone namanya garis kisi ya, garis kisi. Nah, ini penerapannya seperti ini ya. Ini yang dinamakan garis horizon, karena horizontal ya, horizon.
ini yang memisahkan langit dan bumi, ya. Kalau Anda ke laut kan kelihatan ya, ada laut, ada langit, ya. Nah, itu caranya Anda lihat dulu kalau ke laut atau ke pemandangan, Anda lihat area mana yang baik, ya. Apakah awan ataukah daratan. Nah, contohnya ini sunset nih. Sunsetnya bagus. Ya, letakkan di sini. Ya. Jadi sunsetnya diberi porsi lebih banyak, ya. Nah, lalu garis vertikal ini digunakan untuk meletakkan objek. Ya, contohnya di sini nih. Ini diletakkan di sini. Perpotongan garis vertikal dan horizontal. Hasilnya pasti bagus ya, seperti ini ya. Oke, lalu teknik komposisi yang lain yaitu Anda bisa memberikan ruang kosong ya, seperti ini nih. Ini namanya negative space ya, ruang kosong ya. Ini juga membuat kesannya elegan ya. Lalu yang ketiga, Anda bisa memainkan deep ya, kedalaman ruang atau layering. Ini biasanya ada seperti ini. Ini namanya bagian depan, lalu objek, lalu bagian belakang. Ini biasanya pakai lensa Viclan ya. Lalu diaframanya Anda buka full ya, jadi ini bisa blur. Ini aslinya daun-daunan ya, ini jadi blur, objeknya tajam, backgroundnya blur lagi. Ini di sini kelihatan blur nih ya, di cahaya putih ini kelihatan blur. Nah, ini yang dinamakan kedalaman ruang ya. Jadi ada permainan kedalaman ruang seperti itu ya. Biasanya pakai lensa Viclan ya. Oke, lalu efek komposisi simetri ya. Simetri itu kanan kiri sama. Ini contohnya nih ya. Membagi dua bagian sama besar itu simetri, atau bisa asimetri ya. Misalnya posisinya kamu ngambil agak sebelah kanan misalnya. Ini jadi seperti ini. Oke, itu komposisi. Lalu Anda juga bisa bervariasi dengan pergerakan kamera ya. Misalnya menggerakkan kamera dari kiri ke kanan. Ini namanya panning ya. Biasanya untuk melihatkan gedung yang luas ya, dari sebelah kiri sampai ke kanan atau sebaliknya. Bisa pan right, bisa pan left ya. Oke, lalu yang kedua, pergerakan kedua tilting ya. Tilting itu bisa dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, tilting ya. Oke, lalu ada tracking ya. Tracking itu dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya. Ini bisa pakai tripod yang beroda ya, namanya roda itu namanya dolly. Jadi tripod yang biasa kaki 3 itu dikasih roda ya. Itu dolly namanya. Oke, setelah pengambilan gambar Anda perlu melakukan editing ya. Nah, di sini Anda bisa menggunakan salah satu ya, tidak harus semua ya. Anda bisa menggunakan salah satu yang paling Anda sukai yang mana ya. Kalau yang profesional itu pakai Adobe Premiere ini. Adobe Premiere itu editing video yang profesional ya. Lalu kalau Gen Z sekarang sukanya pakainya CapCut ya. Canva juga mudah ya. Lalu di bawah Adobe Premiere ini ada Edius ya. Edius itu saya sukanya pakai Edius karena rendernya itu cepat ya. Kalau kita bikin 5 menit ya rendernya 5 menit ya. Beda dengan Adobe Premiere. Adobe Premiere Anda bikin video 5 menit ya. Rendernya bisa sampai setengah jam, 1 jam ya. Itu lama di render. Kalau mau lebih cepat lagi Canva nih. Canva cepat ya. Oke, lalu Anda harus setting resolusi minimum 1080p ya. Ini jadi gambar tetap tajam walaupun diaplikasikan di YouTube atau di Facebook ya, tetap bagus ya. Oke, itu videografi. Lanjutnya kita lanjut ke fotografi ya. Sebenarnya fotografi dan videografi itu hampir sama ya. Jadi contohnya ini ya, di kamera itu baik foto maupun video itu ada 3 aturan kamera ya, yaitu aperture, shutter speed, dan ISO ya. Aperture itu diafragma ya. Ini untuk membuka
nutupnya lensa. Di dalam lensa itu ada diafragma. Ya. Lalu ada shutter speed. Shutter speed itu kecepatan bukaan lensa itu. Ya. Kecepatan shutter. Ya. Ini ya untuk berbagai macam kegiatan ya. Misalnya kalau orang lari biar berhenti, kita bisa menggunakan shutter speed 500. Tapi kalau kita mau membuat misalnya kembang api itu shutter speednya sampai 1 detik ya. Lalu ISO itu sensitivitas sensor terhadap cahaya. Ini semakin tinggi ISO-nya ya semakin terang, tapi bisa menyebabkan noise. Oke, komposisi foto seperti tadi ya. Jadi ada rule of third, ya, ada leading lines, ada frame in frame. Ya. Pencahayaan ini ada sedikit perbedaan ya. Jadi pencahayaan ini ada cahaya alami ya. Jadi kalau kita motret, kita bisa menggunakan cahaya matahari, itu cahaya alami, atau api misalnya. Ya. Lalu ada juga cahaya buatan ya. Seperti video tadi ya, pakai cahaya buatan ya, misalnya pakai lampu studio, bisa flash, bisa lampu neon, itu cahaya buatan. Lalu sama dengan video ya, Anda juga harus menguasai editing ya. Di sini ada editing yang cukup banyak digunakan oleh fotografer ya, yaitu Adobe Photoshop. Ini untuk mengedit foto ya. Bisa berbagai macam, bisa untuk desain segala macam ya. Lalu ada Adobe Lightroom, kalau ini lebih ngarah ke pencahayaan ya, atau warna ya. Nah, kalau Lightroom ya, jadi bukan desain ya. Kalau desain ke Photoshop. Kalau Lightroom lebih permainan warna, gradasi warna segala macam itu ada di Lightroom ya. Oke, itu fotografi. Lalu selanjutnya desain grafis ya. Ya, Anda harus menguasai software desain grafis ya. Di sini cukup banyak. Ini termasuk di dalamnya Adobe Photoshop ya. Lalu Corel Draw ya, Canva dan lain-lain ya. Ini beda-beda semua ya. Jadi kalau Adobe Photoshop lebih mengarah ke foto, Corel Draw itu lebih mengarah ke desain logo segala macam yang mudah ditekuk-tekuk ya. Kalau Canva itu desain yang sudah disediakan contoh-contohnya, template-nya. Anda tinggal ngubah seperti itu ya. Oke, di samping menguasai software, Anda juga perlu menguasai yang lain, yaitu tipografi. Tipografi itu font ya, tulisan ya, ya. Misalnya pemilihan font kan cukup banyak ya. Ada Times New Roman, ada Calibri ya. Lalu ukurannya ada 12 sampai 90 segala macam ya. Besar kecilnya ukuran font ya. Lalu spasi itu jarak antar tulisan, jarak antar huruf ya. Jadi Anda bisa memilih font sesuai dengan tema yang Anda buat ya. Misalnya Anda membuat content writingnya apa ya. Misalnya kalau untuk membuat desain yang formal, Anda gunakan Times New Roman fontnya ya. Tapi kalau Anda desainnya santai ya, seperti ini ya, Anda bisa menggunakan Calibri. Ini contoh Calibri nih. Saya sukanya pakai Calibri ya, bentuknya santai. Lalu ukuran font juga penting ya. Jadi jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar ya. Misalnya kalau judul Anda bisa menggunakan 24 sampai 36. Ya contohnya inilah. Ini judul diberi tebal ya, lalu lebih besar dibanding isi ini. Ya. Body text itu isi ya, contohnya ini 12 sampai 24. Jadi tergantung desain Anda seperti apa. Yang penting adalah judul sama isinya harusnya besarnya berbeda ya. Contoh inilah, lebih besar, lebih tebal dibanding isi. Lalu spasi atau kerning ya, itu juga harus diperhatikan ya. Tadi sudah ada ya, jarak antar kalimat lalu jarak antar huruf ya, kerning ya. Oke, lalu warna juga ya, warna perlu diperhatikan. Anda perlu belajar ini, sebelah kanan namanya color wheel ya. Ini namanya color wheel ini ya.
Jadi Anda bisa mempertemukan beberapa warna dengan mengikuti psikologi warna ini. Ya. Misalnya kalau Anda ke gunung itu kan kebanyakan warna biru ya. Nah, Anda kalau mau foto pakai baju warna oranye, ya, jadi berseberangan ini. Nah, nanti hasilnya pasti bagus, ya. Ya, jadi kalau Anda atau untuk mendesain ya, desain poster itu juga perlu di seperti ini ya. Misalnya dasarnya oranye ya, kamu tulisannya biru, seperti itu. Atau bisa mencoba warna monokrom. Monokrom itu bukan hitam putih ya, tapi sejenis ya. Contohnya ini dari biru muda, biru tua sampai ungu. Ini monokrom ini. Ya, jadi Anda bisa mendesain semuanya warna kebiru-biruan seperti itu. Bisa juga ya. Ya tergantung desain Anda. Mau kontras itu berlawanan seperti ini, biru dan orange ya. Atau mau monokrom seperti ini. Ya. Ada banyak macam, Anda bisa belajar di Google ya tentang color wheel. Ada yang 3 warna ya, misalnya ini kalau orange bisa ketemunya adalah warna biru dan hijau seperti itu. Bentuknya seperti ini ya. Banyak macamnya. Oke, lalu layout ya. Layout itu seperti komposisi ya. Jadi membuat elemen-elemen desain menjadi enak dilihat ya. Jadi di mana menempatkan foto, di mana menempatkan tulisan, penempatan warna, itu desain layout ya. Jadi Anda harus memahami prinsip hierarki visual ya, yaitu cara mengatur elemen berdasarkan tingkat kepentingan ya. Ini seperti tadi ya, judul harus lebih mencolok dibanding teks inti. Lalu perhatikan ukuran dan warna. Contohnya ini, judulnya lebih tebal, lebih besar ya. Nah, isinya itu lebih kecil ya. Oke, lalu gunakan grid system ya. Dalam mendesain, grid system itu seperti kerangka kerja untuk mengatur elemen lebih terstruktur. Misalnya grid 2 sampai 3 kolom. Jadi bisa dibagi menjadi 3 kolom seperti itu ya. Itu grid system. Lalu white space ya, atau ruang kosong, itu biar tidak terlalu ramai, tidak terlalu penuh gambarnya ya. Jadi ada ruang-ruang kosong seperti itu. Lalu gunakan alignment. Alignment itu perataan teks ya. Anda bisa menggunakan rata kiri, rata kanan, atau tengah, center ya. Tergantung kreativitasmu ya. Lalu yang kelima, balance atau keseimbangan ya. Bisa keseimbangan balance. Balance itu maksudnya kanan kiri sama, atau keseimbangan asimetris. Asimetris itu tidak sama, tidak balance. Oke, itu lalu ini software editing yang bisa dipakai ya. Tadi sudah diulas ya. Jadi ada Adobe Premiere Pro, ini biasanya untuk edit video ya. Bisa memotong, bisa transisi, bisa efek, color grading segala macam ya. Lalu setelah diedit, video perlu di render. Oke, lalu Adobe Photoshop dan Canva, ini 2 tools editing ya. Kalau yang ini Adobe Photoshop benar-benar mentah dari awal ya. Kamu benar-benar mendesain sendiri ya, baik foto maupun desain grafisnya. Kalau Canva sudah ada template-nya ya. Jadi Anda tinggal mengetikkan butuh apa, misalnya membuat info locker misalnya. Udah, kamu tinggal milih mana yang cocok, lalu tinggal diganti tulisannya. Oke, itu materinya. Sampai sini, selamat malam.